Alhamdulillah sekarang berada di tempatnya Mas Budi yang sukses di penangkaran jangkrik dan budidaya telurnya. Untuk tahu kesuksesannya di budidaya jangkrik dan bertelurnya, simak terus di channel saya ya. Sekarang let's go. Sekarang Mas Budi, kayak mana Mas bisa sukses ini di penangkaran jangkrik ini Mas dan telurnya ini Mas? Sebetulnya ya suksesnya bisa dibilang ya bukan karena saya pribadi sih Mas sebetulnya. Ya berkat rekan-rekan semua lah yang jelas. Saya pun juga nggak bisa lah berdiri sendiri kalau tidak seperti orang-orang. Ada lah yang jelas orang-orang di belakangnya, bukan saya sendiri yang berdiri itu enggak. Jadi pada awalnya ya emang susah sih di jangkrik itu. Yang paling susah itu bukan karena memeliharanya, yang jelas itu dalam pemasaran. Pemasaran Mas ya. Kalau semua orang budidaya jangkrik itu mungkin semua orang bisa. Tapi yang paling sulit itu kan di pemasaran. Jadi kalau kita sudah punya pemasaran, kemungkinan besar yaitu kita sudah jalan lah yang jelas gitu. Jadi di sini ya mungkin banyak lah prosesnya jangkrik itu, nggak cuman di pembesaran aja, itu dari telur juga ada, dari pembesaran ada, dari si penjualan juga ada. Jadi itu ada masing-masing yang mengerjakannya. Jadi bagian telur ya sendiri, bagian pembesaran ya sendiri, bagian penjualan ya sendiri. Jadi kalau semuanya itu mau di angah-angah semua kayaknya nggak kuat lah kalau di jangkrik. Kalau dibilang ngerintis, semua usaha pasti ngerintis yang jelas Mas. Ngerintis ya bener Mas. Jadi nggak mungkin langsung sebanyak inilah kotaknya. Kalau dibilang sukses ya bukan sukses lah, yang jelas ya sudah berjalan gitu aja. Jadi kalau dibilang sukses belum sukses Mas. Kalau sukses itu saya sudah tidak di sini lagi, saya tidak ngerjain ini lagi. Itu ongkrong-ongkrong iya. Itu ya Mas ya. Ini sudah ada yang mengerjakan kalau emang itu dibilang sukses. Oh, terus kok bisa awal mulanya mau budidaya jangkrik dan telur itu kayak mana sih Mas? Awalnya gini Mas, dulu tuh kan susah nyari jangkrik khususnya di tempat kita ini, di Wekanan lah yang jelas. Tepatnya di Pakuan Ratu ini paling susah dulu. Bahkan nyampe harga itu 90.000 per kilo, bahkan nyampe 100.000 per kilo. Itu pun nyari jangkriknya juga susah. Saya ingat waktu dulu itu pas saya nangkar burung kacer kalau nggak salah. Itu di tahun berapa Mas? Tahun sekitar udah ada 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu berarti Di tahun di 2017-an lah. Nah ya 2017 itulah ya. Tahun 2017 itu saya nangkar kacer. Jadi awalnya saya nggak nernak jangkrik, tapi nernak burung. Nah di situ dulu ya belum banyak lah penangkar burung. Nah di sini nih yang jadi kendala itu jangkrik itu tadi. Waktu dulu saya ingat itu dari Kota Bumi yang nyuplai jangkriknya. Kota Bumi. Ya. Lampung Utara. Lampung Utara. Kadang ya dari Bandar, kadang dari Wetuba sana. Jadi ketika habis, kawan-kawan itu kan nggak semua bareng habisnya. Jadi semuanya di sini cuma ada 5 penangkar burung. Yang 2 udah habis, yang 3 masih. Gitu kan.
Jadi terus muncullah ide itu tadi. Awalnya cuma punya 2 kotak mas, kotak. Setelah ya mungkin teman-teman yang tahu awal mulanya saya mungkin tahulah kotaknya yang jelas saya masih nyisain yang itu. Oh, yang itu ya mas ya. Kotak awal itu yang pertama sendiri itu masih ada sisa di situ. Terus dulu belum pakai apa inilah asbes kayak gini belum. Walaupun sekarang sudah pakai kayak gini, nah dulunya itu masih pakai terpal saya mas. Terpal mas. Terpal. Tapi resiko pakai terpal tuh kan ada sih mas, biasanya kepanasan, apa kayak manu ada Ya, mas. dulu mikirnya nggak segitu dalamnya, yang jelas pada intinya pengen melajari gimana sih melihara jangkrik gitu aja. Iya. Jadi nggak terpikir kalau pakai terpal itu panas lah, gimana cuacanya, nggak. Yang jelas intinya gimana bisa melihara jangkrik biar burungnya bisa makan kan gitu. Awalnya cuma punya 2 kotak. Dulu tuh beli telur dari Jawa mas. Dari Jawa Ya, kok dari bisa Jawa. dari Jawa? Itu informasi dari mana? Kan mesti kan nggak mungkin tak langsung Ya. itu nggak mungkin kan, mesti ada sapa gitu kan. Dulu 5 tahun yang lalu itu harga telur itu dapat dari Jawa. Itu awal mulanya dari kawan lah yang jelas. Dari kawan. Dia ngabarin kalau beli telur itu gimana mas? Gimana? Oh ini mas, ada mas punya kawan di Jawa kata dia kan. Waktu itu harga 400 mas. Jadi 400.000 per kilo per apa? kilo. Per kilo itu. Ya, ongkirnya kalau nggak salah waktu itu 40.000. Jadi sampai sini tuh 440. 440.000. Tak tebar 1 kilo itu panen cuman dapat berapa ya? 7 kiloan kayaknya. 7 kilo mas. Ya, 7 kilo. Dari 4 kilo. 450 lah. 450. Jadi 7 kilo. Jadi 7 kilo. Nah, itu awal mulanya. Jadi pengalaman demi pengalaman. Jadi saya beli telur itu lama bener. Hampir kalau nggak salah ya 5 kali lah saya beli telur itu. 5 kali yang di Jawa situ. Ya, terus nah ketika sudah bisa caranya membesarkan, barulah mempelajari di telurnya itu tadi mas. Jadi dulu nyampe 450 harga telur. Dan sekarang ya tahu sendiri harga telur murah. Apa karena orangnya sudah pintar semua, apa gimana? Emang ini hukum pasar jual beli, nggak tahu juga kan. Seperti itu emang. Jadi pernah dulu sampai beli telur 1 kilo itu nggak netes semua juga pernah. Cuman dapat 1 kilo. 1 kilo jangkriknya. Jadi ya pengalaman itu tadi yang terus memunculkan kan inspirasi terus. Ini kalau beli terus mesti bangkrut. Nah, awal mulanya kayak gitu. Berarti jatuh bangun. Nah, gitu, jadi ya kalau saya bisa ngasih saran sih yang mau beternak jangkrik itu harus ngikutin proses lah. Jangan langsung ujuk-ujuk itu bangun tempat yang mewah, yang luas, bikin kotak yang banyak, jangan sampai kayak gitu. Yang jelas yang paling enak itu kita bertahap, ikutin pasaran kebutuhan jangkrik itu seperti apa. Nah, itu yang bagus. Masalahnya jangkrik itu nggak seperti kayak kita melihara kambing, melihara ayam, sapi, itu sudah sewaktu-waktu kita mau jual itu sudah ada yang nampung. Kalau jangkrik kan enggak, kita ngikutin kebutuhan pemasaran kita itu berapa, baru kalau samanya kurang baru bisa nambah kotak lagi lah gitu. Jadi prosesnya banyak. Kalau samanya kawan-kawan pengen lihat nanti posisinya pas apa penyaringan telur, apa pas penetasan, apa pas pengangkatan nampan dari induan jangkrik, itu mungkin ya sampai lain waktu lagi nanti datang ke sini lagi. Yang jelas saya dari awal nggak langsung segini gedenya juga enggak. Awalnya cuma punya 2 kotak. 2 kotak itu saya tanemin bibit, terus hasilnya masih saya bikin kotak lagi. Jadi sampai sekarang ini segini banyaknya. Dan ya bukannya saya sombong, saya nggak berani pinjam modal. Jadi ini hasil dari 2 kotak tadi tak kembangin jadi segini banyak. Awal dari 2 kotak itu modal berapa mas? Kalau dulu itu cuman beli triplek berapa ya mas? Kalau nggak salah itu waktu dulu malah nggak beli loh mas tripleknya 2 kotak. Mas, ya?
waktu dulu tuh ada kawan yang bikin rumah. Nah, sisa tripleknya itu kan ada. Oh, jadi sisa-sisa itu. Jadi awal mulanya pun nggak ngeluarin modal. Jadi leles lah kasarnya. Leles. Terus ya nggak bohong sih. Awal mulanya emang seperti itu. Makanya kotak yang lama itu nggak ada wujudnya kotak. Basing-basing yang jelas jangkrik itu nggak lompat, nggak keluar gitu aja. Itu pertama awal mula itu dari 2 kotak. Cara bikin kotaknya dan cara budidayanya itu dari otodidak apa emang tanya-tanya sama kawan-kawan ya kayak mana mas? Dulu ya itu pertanyaan yang sering kali teman-teman tanya lah. Yang jelas cara bikin kotak gimana, terus cara budidaya jangkriknya gimana. Itu kalau boleh jujur waktu itu emang saya otodidak mas. Otodidak mas ya, karena waktu itu belum ada kawan yang melihara jangkrik ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sekarang melihara jangkrik khususnya di tempat kita ini di Pakuan Ratu ini ya sudah enak bener, sudah bisa mantau tempat lokasinya di mana, dan yang melihara jangkrik juga banyak. Jadi nggak harus datang ke sini, nanyanya di setiap wilayah juga ada kan. Kalau saya dulu jujur saya sampai bingung, saya mau belajar ini kemana kan gitu. Jadi terus jujur yang jelas otodidak. Jadi dari kegagalan itu saya pelajari. Jadi nggak ada gurunya lah kalau dibilang. Jadi jangan otodidak bener mas. Monggo mas, kopinya mas. Oh iya mas. Jadi kalau sekarang wah enak bener mas. Makanya itu kan apa ya? Telurnya itu gimana sih mas nyaringnya, terus wujud telurnya itu bagaimana sih mas, yang muda bagaimana, yang udah siap tebar bagaimana. Kalau sekarang udah enak, udah bisa mantau. Kalau saya dulu nggak bisa mas. Jadi jangan mutlak, emang dari kegagalan itulah. Iya, tapi sini mas, saya minta maaf ya, kan dari segi kesuksesan, dari segi yang sekarang inilah ya, pasti ada sisi lain dari apa ya, maaf nih ya, dari cemooh orang, apa dari keanehan orang lah intinya. Karena kan apa sih jangkrik cuma kayak gitu, kayak gini kok disebut gini nggak, lebih baik kambing apa sapi kan, seperti itu kan jadi saya mas ya. Ada nggak seperti itu mas? Kalau itu mah nggak ada lagi mas. Bahkan sering sekali yang jelas kan. Ya bukan dari tetangga kanan kiri, mungkin saudara juga ada masalahnya. Jadi omongan kayak gitu itu pasti ada lah. Yang saya ingat gini, jangkrik kok diingu kan. Kayak itu. Ya kan. Yang pertama itu. Nanti lama-lama lo ular juga kamu ternak gitu. Yang pertama. Jadi saya nggak ambil pusing mas. Maksudnya kata orang bagaimana. Yang jelas ini emang kebutuhan dari bagian usaha saya. Jadi usaha saya burung. Oh tadi ini burung. Jadi pokoknya dulu itu burung mas. Dari burung. Terus karena susah cari jangkrik, burung itu kan makannya perlu jangkrik. Jadi bagaimana sih caranya bikin jangkrik? Nah gitu. Bukan karena dulunya itu saya ingin sekali usaha di jangkrik ini, enggak sebetulnya dulu. Enggak ada pikiran sama sekali. Yang saya pengen belajar di jangkrik ini ya cukup untuk memenuhi kebutuhan peternakan burung saya, sudah gitu aja. Jadi nggak ada niat untuk fokus di jangkrik dulunya, enggak. Cuman iseng aja. Nah, iseng aja itu tadi, terus muncullah pertanyaan dari seseorang. Banyak kawan-kawan yang bilang, ya dulunya cuma 2 kotak, terus nambah lagi kan wajar kalau dia orang itu tanya kan. Apa sih yang kamu pelihara? Ternak jangkrik. Jangkrik kok diternak? Lama-lama lu nanti ular mbok ternak gitu kan. Terus nggak saya jawab sih pertanyaan itu, yang jelas ya cukup saya tahan aja lah. Yang jelas di dalam hati itu cuman saya dalam hati bicara gini sih, usaha itu nggak harus sama ya. Iya, benar itu mas. Jadi bukan berarti kita itu hidup
bersama-sama dengan orang banyak, terus usaha kita pun juga harus ngikutin orang banyak kan ya. Jadi kalau menurut saya apapun usaha sampean itu emang paknya di sampean. Jadi saya dulunya bukan di jangkrik juga, saya juga banyak mas usaha dulunya itu dari ternak ayam juga pernah, melihara kambing juga pernah. Jadi semua itu ya menurut saya kalau emang belum paknya kemungkinan besar ya pasti mundur gitu aja. Jadi usaha itu bukan berarti terus apa yang kamu kerjakan enggak, yang jelas intinya buat motivasi. Nah, iya. Semua orang buat motivasi kita untuk kedepannya lebih baik lagi dan sukses lagi gitu mas. Ya benar sampean mas. Jadi ketika orang bertanya seperti itu, ngomong seperti itu, maka terus muncul lebih semangat lagi kan. Ini yang dulunya orang jangkrik di ternak kan gitu. Nah ya benar sekali sampean. Sekarang terus apa ya mas ya, dari sisi keluarga, terus apalagi dari istri nih mas, kayak mana ini mas? Apa pertama awal seperti itu apa didukung atau tidak? Ya sih kalau istri ya 100% dia dukung mas. Dukung mas. Apapun yang saya kerjakan itu dukung, enggak selama itu positif lah ya. Kan karena gini sih mas, kan ada bilang mas buat apa sih kayak gitu gini. Ya. Itu loh gini ya kan mesti itu kan, makanya kan saya mau tanya seperti itu. Kalau masalah istri ya sampai sekarang yang dukung, alhamdulillah ya. Jadi ya apa yang dikerjakan itu ya ikut dukung lah yang jelas. Jadi ya wajar sampai sekarang ini jadi enggak ya apa ya menurut dia mungkin ya bisa ngerasain juga sih hasilnya jadinya ya ya dia pernah pesen sih. Udah malah jadi sedih nih brother kicau ini pas udah jadi sedih nih malahan kan. Enggak sih ya, yang jelas ya masa ngerintis itu memang paling susah mas. Jadi nggak perlulah saya ceritakan semuanya. Jadi itu semua anggap aja lah masa lalu. Yang jelas sekarang ya apa yang bisa kerjakan inilah yang dikerjakan. Kalau masalah ngerintis itu semua orang ngerintis nggak ada enak. Sulit itu mas. Jadi nggak perlu lah dibicarakan dari 0 sampai sekian, nggak perlu lah yang jelas. Jadi cukup sekarang poinnya apa? Jadi banyak di sini. Maksudnya reviewnya banyak lah yang jelas. Kalau di jangkrik itu dan banyak benar dari penetasan nanti ada waktunya sendiri, dari penyaringan ada sendiri. Kalau masalah bicara tentang awalnya ya nggak ada awal yang mudah gitu aja. Pokoknya sulit banget. Iya. Sampai sekarang katanya sampai ini mas ya ada yang bantuin juga mas ya. Ya. Ada mas, istri bantuin, anak bantuin. Jadi banyak yang bantuin. Yang ini semua lah. Ya. Bahkan sampai anak yang baru lahir itu aja masih kecil itu juga ikut bantuin mas. Jadi banyak yang bantuin.